Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Beberapa waktu yang lalu dunia maya khususnya Facebook sempat diramaikan dengan kisruhnya cuitan seorang pejabat yang tidak begitu suka dengan Al-Qur'an sehingga pejabat ini mendiskreditkan anak-anak tahfidz santri-santri yang menutup telinganya ketika hendak divaksin karena di tempat vaksin dinyalakan musik. Saya sebagai santri sangat tersinggung sekali. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana nikmatnya Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Al-Qur'an itu adalah mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu adalah obat. Al-Quran terkadang bisa dijadikan obat fisik, tapi di sini ditegaskan kalau Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada di dalam hati. Makanya ketika ada orang yang tidak suka dengan Al-Quran, nyinyir julid dengan santri yang menutup telinganya karena tidak mau hafalan Al-Qur'annya terganggu, bisa saya pastikan orang ini di dalam hatinya ada penyakit. Kenapa? Karena cuma orang sakit yang sangat parah. Perbedaan antara sakit fisik dengan sakit yang ada di dalam hati adalah sakit fisik orang ingin sembuh. Tapi kalau sakit yang ada di dalam dada, sadar sakit pun dia enggak. Gimana mau sembuh? Makanya orang yang mengatakan bahwasanya anak-anak tersebut yang menutup telinganya itu salah pendidikan, justru dia yang pendidikannya salah.
Karena Al-Quran dengan musik sebetulnya itu tidak akan bertemu. Apalagi kalau kita mendengar cuplikan video, musiknya benar-benar musik yang bisa melalaikan kewajiban. Makanya di dalam hadis disebutkan, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di rongga mulutnya tidak ada Al-Quran sedikit pun, dia seperti rumah kosong, lapuk, hampir roboh. Makanya kita walaupun mungkin bukan santri, jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, walaupun bukan santri, penghafal Al-Quran, tapi setidaknya kita ini mencintai Al-Quran. Tapi setidaknya kita ini mencintai ahlul Quran. Dalam hadis yang lain disebutkan ahlul Quran adalah ahlullah wa khosotuhu. Para penghafal Al-Quran adalah keluarganya Allah, orang-orang khusus. Bahkan Rasulullah SAW punya pondok tahfidz sendiri. Kita mengenalnya dengan ahlus sufa, karena mereka memang dikumpulkan oleh Rasulullah, tinggal di Masjid Nabawi ketika itu, fokus untuk menghafal Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW amat sangat murka sekali ketika 70 ahli Quran, 70 santri tahfidz Al-Quran dijebak kemudian dibunuh dengan sadis. Rasul amat sangat murka sehingga beliau menggunakan kunut nazilah selama sebulan penuh, mendoakan laknat kepada kaum yang membunuh para santri tahfidz ini. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Sebetulnya antara musik dengan Al-Quran kalau dilihat dari segi hukum fikih sebetulnya memang tidak ada perbedaan. Ulama belum sepakat sepenuhnya mengenai hukum mendengarkan musik dan musik itu sendiri. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, musik itu haram. Pendapat yang kedua, musik itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, berarti tidak bisa. Tidak boleh, berarti haram. Yang mengharamkan musik, mereka berdalil dengan ayat, wa minan nasi man yashtari nafsahu wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Para ulama tafsir menafsirkan lahwal hadis di situ adalah al-ghina, yaitu musik. Di antara manusia man yashtari lahwal hadis, ada yang membeli musik liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan ini fakta. Zaman sekarang banyak. Berapa banyak anak-anak kita yang masih muda yang begitu ngefans dengan musik dan artis-artisnya yang dari Korea. Padahal di dalam hadis disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai nanti di akhirat. Ngeri kalau yang dicintai oleh anak-anak kita adalah artis-artis kafir. Kalau yang dicintainya adalah Rasulullah, di akhirat nanti bareng dengan Rasulullah. Kalau yang dicintainya adalah BTS dari Korea, di akhirat sama BTS nanti. Ngerinya di situ. Makanya musik ini memang jualan yang gak pernah habis. Musik dan makanan ini selalu menjadi senjata untuk menyerang kaum muslimin. Musik, film, dan seterusnya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka para ulama tafsir mengharamkan yang dimaksud dengan lahwal hadis di situ adalah musik, maka jelas musik ini hukumnya menjadi haram. Kemudian di hadis yang lain disebutkan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Rasul SAW mengatakan suatu saat
ya, akan muncul sebuah kaum dari umatku. Kaum ini akan menghalalkan menghalalkan zina. Sudah ada sekarang? Sudah ada sekarang menghalalkan zina? Ada. Mudah-mudahan tidak ada di negara ini. Tapi mengarah ke sana mungkin ada. Karena hukum di negara kita itu banyak celahnya. Wal harir, menghalalkan harir, sutra untuk laki-laki. Laki-laki dilarang memakai sutra, kecuali ada alasan medis baru boleh memakai sutra. Perempuan silahkan memakai sutra. Wal khamr, dan menghalalkan khamr. Ini di sini banyak. Di Indonesia di beberapa daerah. Khamr adalah kearifan lokal. Ini menghalalkan khamr. Rasul sudah memprediksinya. Dan yang terakhir, menghalalkan ma'azif. Ma'azif adalah alat musik. Alat musiknya halal, berarti musiknya halal. Oleh karena itu, karena di sini adalah larangan, bentuknya khobar, tapi maksudnya adalah larangan. Maka semua 4 hal di sana itu hukumnya adalah haram. Adapun yang membolehkan musik, mereka juga punya dalil. Ya, mereka punya dalil. Kalau dilihat dari segi fikih luwes. Ya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Saya ingin pilih pendapat yang membolehkan musik. Silahkan. Hadisnya ada. Tapi syaratnya juga harus dipenuhi. Ya. Di antara hadisnya adalah kisah mengenai 2 orang budak wanita zaman Rasulullah. Ketika itu sedang Id. Kemudian merayakan Idnya itu dengan bernyanyi. Ya, dengan duf, alat musik. Kemudian Abu Bakar masuk. Abu Bakar tidak terima karena Abu Bakar termasuk orang yang tegas dalam masalah musik. Amazamiru syayatin fi baiti Rasulillah. Apakah di rumah Rasulullah ada alat musik? Tidak terima Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, ini Id. Wa hadza Iduna, ini Id kita. Jadi diperbolehkan momennya adalah momen-momen tertentu. Ketika Id misalkan. Kemudian di kisah yang lain, ada seorang perempuan yang bernazar untuk bernyanyi dan memainkan musik jika Rasul SAW kembali dari medan perang. Ya Rasulullah, inni nazartu in raddaka saliman. Ya, kalau Allah mengembalikan engkau dari medan perang dalam keadaan selamat, ya, adribu, maka ya saya akan adribu duf wa tagonna, maka saya akan memukul duf, ya, dan bernyanyi. Kemudian Rasul mengatakan, in nazarti fadribi wa illa fala. Kalau bernazar silakan, ya, kalau enggak ya enggak. Dengan hadis ini sebagian ulama membolehkan musik dan mendengarkan musik. Tapi di situ ada syaratnya. Ya, di antara syarat-syarat mendengarkan musik adalah yang pertama, tidak ada kemaksiatan yang nyata di dalamnya. Coba lihat, ketika kita mendengarkan musik, ada kemaksiatan gak di dalamnya? Kemaksiatan dari segi lirik lagunya. Ya, lirik lagunya mengandung kemaksiatan gak? Wah, lirik lagunya ini vulgar. Jangan, berarti maksiat. Oh, ini lirik lagunya membangkitkan semangat keislaman. Silakan. Ya, walaupun saya lebih memilih untuk tidak mendengarkan musik. Seperti yang saya sampaikan, musik dengan Al-Quran itu gak ketemu. Al-Quran itu air, musik itu minyak. Gak bakal pernah ketemu. Ya, gak akan ketemu. Kalau yang mengatakan, yang mengambil musik itu boleh, cek syarat-syaratnya. Ada kemaksiatan gak di situ? Oh, ini musiknya pakai bahasa Inggris. Cek. Jangan, ya, mentang-mentang nadanya enak, kemudian kita mendengarkan, kita tidak tahu liriknya. Karena kita nggak ngerti bahasa Inggris. Ketika dicek ternyata mengandung lirik-lirik kemusyrikan.
Kemudian syarat yang kedua, ya, tidak menimbulkan fitnah. Ya, tidak menimbulkan fitnah. Kalau dengan mendengarkan musik kemudian terjadi fitnah, maka tidak boleh. Contoh misalkan kita mendengarkan, ya, musik, kita diundang di sebuah undangan, kemudian ada musik di situ. Kemudian ada bidu wanitanya. Bajunya seksi, fitnah itu. Ya. Kemudian bahkan sebagian ada yang sampai joget-joget, senggol, bacok, berantem, fitnah lagi. Yang seperti ini jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah yang paling berat, tidak melalaikan dari kewajiban. Ketika kita mendengarkan musik, kewajiban, ya, kepada hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kita dengan Allah itu memiliki kewajiban. Hubungan kita dengan manusia juga ada kewajiban, ya. Kita punya kewajiban untuk menyelesaikan kerja kita. Kita punya kewajiban untuk mendidik keluarga kita. Kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita punya kewajiban untuk diri sendiri. Kewajiban belajar, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kalau dengan mendengarkan musik ada salah satu kewajiban yang terbengkalai, maka nggak boleh. Bahkan ulama yang membolehkan musik pun, ya, mereka memberikan syarat-syarat seperti ini. Kalau tidak diberikan syarat-syarat, musik jadi halal total, dan itu sangat berbahaya. Makanya jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, silahkan mau ngambil pendapat yang mana, hargai teman kita yang mengambil pendapat yang diharamkan, hargai pendapat orang yang menghalalkan, kasih tahu syarat-syaratnya, karena tidak halal mutlak, terikat dengan syarat-syarat. Syarat-syaratnya tidak terlaksana, jangan. Kenapa? Lebih baik mendengarkan tilawah Al-Quran. Ya, banyak sekali qurra, imam-imam, sudais dan seterusnya, suaranya merdu. Kalau dengan mendengarkan Al-Quran kita tidak tersentuh, takutnya di dalam sudur kita itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka itu ada penyakit. Dan Al-Quran adalah obatnya. Al-Quran gak masuk, penyakitnya tambah gede. Ya. Kalau ingin mendengarkan yang merdu-merdu, cari santri yang suaranya merdu. Bacain, mendengar, tasmi'. Dan itu sunnah. Mendengar bacaan orang lain yang suaranya merdu itu sunnah. Rasul pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Rasulullah SAW menikmati bacaan Ibnu Mas'ud. Kalau kita ingin mendengarkan yang merdu-merdu, lebih baik kita mendengarkan tilawah Al-Quran. Apalagi yang bahasa Arab. Yang penting enak di hati, walaupun gak ngerti bahasa Arabnya. Toh lirik lagu yang sering kita dengar bahasa Inggris juga kita gak paham artinya. Toh Al-Quran yang kita dengar juga tidak paham artinya bahasa Arab. Lebih baik Al-Quran sama-sama tidak dipahami. Tapi bagi yang memahami bahasa Arab, tentu saja harus memilih Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di muqaddimah tafsir Al-Qurtubi saya pernah membaca sebuah hadis, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ketika kita membaca Al-Quran, disunnahkan bahkan diperintahkan untuk menghiasnya. Zayyinu, hiasilah oleh kalian Al-Quran, bacaan Al-Quran bi aswatikum dengan suara kalian.
Yang memahami hadisnya seperti ini, mereka berlomba-lomba untuk memperindah bacaan Al-Qur'annya supaya lebih mengena di dalam hati. Tapi ada juga yang mengatakan kalau hadisnya adalah maklub, hadisnya terbalik. Zayyinul Qur'an bi aswatikum ini sebetulnya terbalik. Ada yang mengatakan harusnya, silakan di Muqaddimah Tafsir Al-Qurtubi. Maksudnya adalah zayyinu aswatakum bil Qur'an. Ini makna yang kalau menurut saya lebih cocok. Zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasi suara kalian itu dengan Al-Qur'an. Walaupun suara kalian pas-pasan, tapi kalau suara kalian sering mengeluarkan Al-Qur'an, berarti kalian sudah menghiasi. Ya. Jadi silahkan. Jangan sampai mulut kita ini terpapar oleh musik sampai yang keluar dari mulut itu adalah musik semua. Tidak ada hafalan Al-Qur'annya sama sekali. Usia udah tua. Juz 30 nggak hafal-hafal. Jangankan 30 juz. Juz 30 aja nggak selesai-selesai. Setengahnya lah. Al-Fajr ke sini. Al-Fajr sampai Anas. Nggak hafal-hafal juga. Hafalnya cuman trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dari kecil sampai dewasa ngelotoknya cuma 3 surat itu aja. Di dalam hadis yang lain disebutkan kalau kita nanti masuk surga, kita di surganya tuh di levelnya di mana? Tergantung hafalan Al-Qur'annya. Iqra wartaqi kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang masuk surga, ya, malaikat mengatakan, baca dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkan Al-Qur'an di dunia. Dibacanya pakai apa? Pakai mushaf? Enggak. Mushaf itu hilang sebelum kiamat. Sebelum kiamat mushaf yang ada tulisannya itu akan hilang tulisannya. Buruan baca mumpung tulisannya masih ada. Nanti menjelang kiamat mushaf yang kita pegang polos, hilang tulisannya. Sebelum kiamat udah hilang. Apalagi nanti di akhirat sudah nggak ada lagi. Membaca mushaf itu adalah ibadah. Sedangkan di akhirat itu sudah bukan waktunya ibadah. Ya. Terus bacanya dari mana? Malaikat menyuruh membaca, tapi tidak ada mushafnya. Bacanya dari apa? Dari hafalannya. Iqra wartaqi. Bacalah. Dari mana? Gak pegang mushaf. Dari hafalannya. Baca kemudian naiklah. Hafalnya trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru naik udah nyampe. Tapi kalau bacaannya hafalannya 30 juz, naik dia lama. Sudah habis belum? Naik lagi. Sudah habis belum? Sampai 30 juz. Sudah habis belum? Itu 30 juz riwayat Hafiz an Asim. Bukan 30 juz riwayat yang lain. Masih ada. Naik lagi. Terus nanti. Ya. Makanya usahakan. Ya, yang sudah sepuh pun, jangankan menghafal, saya ngaji aja nggak bisa. Buruan belajar sekarang. Ini musim penyakit. Musim pandemi. Kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Mungkin saya duluan, mungkin bapak-bapak duluan. Alhamdulillah saya sudah bisa ngaji. Tahu benar apa enggaknya? Harus dicek ke syekh di sini. Bapak-bapak yang ngajinya masih banyak yang salah, perbaiki sekarang. Perbaiki sekarang. Kemudian mulai menghafal. Setorkan hafalan Al-Qur'annya ke ustaz. Kenapa? Supaya kita bisa ketika kita meninggal, di hati kita itu nggak ada, ya, nggak kosong sama sekali. Kita minimal ketika meninggal itu, bawalah setengah juz amma. Atau juz 30 aja. Minimal itu. Supaya mudah-mudahan nanti ketika kita masuk ke surga, nggak di bawah banget surganya. Mepet dengan ke neraka. Mau, kita pengen surganya yang paling atas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rfa'annal bala, Allahumma rfa'annal bala, Allahumma rfa'annal bara, Allahumma rfa'annal corona. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.